Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga sampai hari ini pun kita masih bisa untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, terutama kegiatan untuk melakukan amal soleh dan ketaatan-ketaatan yang diperintahkan oleh Allah untuk kita semua selaku hambanya. Baik, langsung saja saya di sini akan sedikit menyinggung tentang perihal masalah niat di dalam wudhu. Kenapa saya ingin menyinggung ini? Karena banyak di kalangan orang Indonesia, tentunya bermadzhab Imam Syafi'i, itu keliru atau kesalahpahaman meletakkan niat di dalam wudhu. Ada yang niat sebelum wudhu, ada orang yang niat ketika membasuh telapak tangannya juga ada. Mereka tidak mengetahui niat di dalam mazhab Imam Syafi'i itu yang benar itu bagaimana. Makanya saya di sini akan sedikit menyinggung, dan mudah-mudahan dengan harapan dengan adanya video ini kesalahpahaman tentang masalah niat dalam wudhu itu bisa terluruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke pembahasan niat di dalam wudhu, saya akan menerangkan tentang niatnya dulu. Definisi niat, apa sih yang dinamakan niat di dalam kitab-kitab fikih yang telah dikarang oleh ulama kita, ulama as-salafus sholeh. Di sini saya memegang kitab Kasyifatus Saja. Kasyifatus Saja ini kitab karangan Asy-Syaikh Nawawi Banten, ulama Banten, orang Indonesia asli. Nah, Kasyifatus Saja ini syarih dari kitab Safinatun Najah. Kalau Safinatun Najah sendiri itu karangannya Asy-Syaikh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Abdillah bin Sa'ad bin Samir Al-Hadrami. Tapi di sini saya akan mendefinisikan niat, saya kutip dalam kitab Safinatun Najahnya. Nah ini, kalau yang di atas ini Safinatun Najah, yang di bawah ini syarihnya yaitu Kasyifatus Saja. Saya akan bacakan saja langsung redaksi lafadznya. Bismillahirrahmanirrahim. An-niyatu qasdu syai'i muqtaronan bi fi'lihi. Niat adalah menyengaja sesuatu dengan dibarengkan pekerjaannya. Harus dibarengkan dengan pekerjaannya. Itu adalah definisi niat. Sebagai contoh, kalau ada orang ingin melakukan sholat, maka niat sholat itu harus dibarengkan dengan sholatnya. Dan tentunya niatnya itu terletak pada gerakan pertama sholat. Gerakan pertama sholat itu adalah ketika takbiratul ihram. Maka pada saat takbiratul ihram lah niat sholat itu dilaksanakan. Jadi Allah. Nah, maka pada saat Allah atau takbiratul ihram itu seseorang harus niat. Nah, niatnya bagaimana? Niat itu tempatnya di dalam hati, sebagaimana dalam redaksi selanjutnya dijelaskan wa mahalluha al-qalbu. Niat itu di dalam hati. Jadi kalau kita takbiratul ihram Allah, hatinya niat usolli fardhu dzuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada ma'mum lillahi ta'ala. Nah, kalau bisa takbiratul ihramnya selesai, niat dalam hatinya juga selesai. Nah, itu kalau niat di dalam sholat. Nah,
Terus bagaimana kalau kayak ada orang praktek-praktek di sekolahan, biasanya kan kalau kita MDA itu niatnya itu sebelum sholat dan dilafadkan. Nah itu nggak masalah. Melafadkan niat itu hukumnya sunnah, nggak masalah. Melafadkan niat itu fungsinya untuk meyakinkan kebenaran melafadkan niat ketika di dalam hati, untuk meyakinkan saja lafadz yang mau kita utarakan di dalam hati itu benar enggak. Nah, untuk meyakinkan maka sunnah untuk melafadkan niat sebelum melakukan takbiratul ihram. Kemudian kalau kita tarik ke pembahasan masalah niat dalam wudhu, maka sudah jelas niat dalam wudhu itu ketika kita membasuh muka. Nah ini jangan keliru. Kemudian ada pertanyaan, loh kenapa ketika membasuh muka enggak ketika membasuh telapak tangan? Kan permulaan anggota yang dibasuh pada wudhu itu kan telapak tangan, bukan muka. Nah maka di sini juga saya menjawab kenapa muka? Karena muka itu adalah anggota wudhu yang pertama dihitung fardu. Nah maka niat wudhu itu ya letaknya pas ketika kita membasuh muka, bukan membasuh telapak tangan, ke kumur maupun membasuh hidung. Karena membasuh telapak tangan, ke kumur, kemudian membasuh hidung itu termasuk anggota yang sunnah. Misalkan kita meninggalkan pun wudhunya tetap sah, nggak masalah. Langsung membasuh muka, meninggalkan membasuh telapak tangan, kumur dan hidung itu sah ditinggalkan karena hukumnya sunnah. Oleh karena itu, karena wajah ini permulaan anggota yang fardu, maka niatnya itu ketika kita membasuh muka. Nah, jadi ambil air sebagai contoh. Ketika membasuh muka, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardholillahi ta'ala. Nah niatnya di dalam hati. Nah jadi seperti itu niat di dalam wudhu itu. Jadi mudah-mudahan dengan video ini banyak dari kalangan masyarakat kita khususnya bisa terluruskan masalah niat di dalam wudhu. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.